Kita adalah seorang anggota, kita adalah seorang bawahan mungkin ya. Nah, saat kita bertemu dengan atasan, bertemu dengan pimpinan, bertemu dengan seorang penguasa yang memang menghalangi kita untuk berbuat baik, itu kita pasti akan ada rasa takut dalam diri kita, yang mungkin salah satu sebabnya bukan hanya muncul dari dalam diri kita saja, tapi salah satu penguatnya adalah dari bisikan syaitan. Misal, kita dilarang di dalam perusahaan kita, di dalam institusi yang kita beraktivitas di dalamnya, kita dilarang untuk menyerukan kebaikan. Kalau nggak salah waktu itu teman pernah cerita, jadi dia itu dalam instansinya dilarang untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Jadi dalam waktu kerjanya itu tidak memperhatikan waktu sholat. Nah, kita sebagai seorang anggota di sana, sebagai seorang bawahan di sana, tentu kita akan merasakan takut ketika kita ingin menyerukan kebaikan, ingin mencoba mengubah sistem yang ada dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat. Ketakutan-ketakutan itu akhirnya muncul. Salah satu ketakutannya karena takut kalau nanti kita nggak mengikuti perintah atasan, kita akan dipecat. Kalau tidak mengikuti perintah pimpinan, rezeki kita akan hilang. Nah, ketakutan-ketakutan inilah yang mungkin muncul dari dalam diri kita, tapi ini sesungguhnya akan diperkuat oleh godaan setan tersebut. Nah, itu yang kemarin kita bahas. Yang hari ini adalah godaan setan berikutnya adalah tentang angan-angan. Setan akan memberikan angan-angan dan harapan-harapan yang mungkin hanya sekedar hayalan belaka. Dalam surah An-Nisa disampaikan wala udillannahum wala umanniyannahum. Dan sungguh kata setan, aku akan menyesatkan mereka dan akan memberikan angan-angan kepada mereka. Dalam kitab ini disampaikan, dijelaskan angan-angan itu apa sih? Angan-angan itu adalah saat kita memimpikan atau berangan-angan atau bercita-cita terhadap sesuatu tapi kita tidak mengusahakannya. Seperti orang-orang hari ini, banyak kepala-kepala rumah tangga, banyak pemuda-pemuda yang mau kaya tapi lewat judi. Ini jadinya hanya sekedar angan-angan belaka. Mau kaya, mau punya banyak uang, mau punya banyak harta, tapi leha-leha, tapi malas-malasan. Justru malah menggunakan cara instan yang jelas-jelas melanggar syariat, yaitu dengan judi. Kalau judi bisa kaya nggak, Pak? Saya sih belum pernah, saya nggak tahu. Bisa kaya nggak, Pak? Kayaknya nggak akan pernah bisa kaya melalui judi. Hanya keberuntungan-keberuntungan. Mungkin kalau misalnya, apalagi kalau judinya judi online yang memang sudah ada sistemnya, ya memang diberikan kemenangan-kemenangan itu kepada mereka yang masih pemula, yang masih baru-baru daftar tuh pasti dapat menang. Sampai akhirnya dia tergoda untuk bertaruh dengan jumlah yang lebih besar, barulah nanti akan diberikan kekalahan sama sistem. Nah, ini sesuatu perkara yang memang sia-sia akhirnya. Nah, angan-angan ini juga akan disesuaikan dengan mereka-mereka pada bidangnya masing-masing. Seperti tadi, pemuda yang ingin kaya maka diberikan fasilitasnya itu lewat perjudian. Para remaja-remaja yang berangan-angan dengan nikmatnya pernikahan, akhirnya ya karena memang dirinya sebenarnya belum usianya untuk menikah, belum memang dipandang oleh hukum juga belum pantas, belum siap untuk menikah baik secara harta, secara mental. Akhirnya mereka malah melakukan usaha-usaha yang cenderung malah jatuh kepada kemaksiatan melalui jalan pintas, yaitu dengan berpacaran. Ikhwatal iman rahimakumullah, akhirnya terus terjatuh ke dalam hal-hal tersebut. Nah, maka inilah yang dilakukan oleh syaitan kepada setiap manusia. Kepada setiap manusia. Kemudian misalnya para pengurus-pengurus di masjid, para pengurus-pengurus DKM ini
ini saya nggak tahu ya, nggak menyinggung siapapun, tapi ini saya melihat realita atau fakta di kebanyakan di lapangan. Jadi kebanyakan kita yang diberikan amanah sebagai seorang pengurus, sebagai seorang ketua, sebagai seorang pimpinan di salah satu instansi atau institusi itu pasti ada godaan untuk meninggalkan legacy, meninggalkan jejak. Maka ini akhirnya menjadi salah satu cara setan itu menggoda, menggunakan sesuatu yang ada kepada yang tidak seharusnya. Kasnya banyak misalnya, kas masjid banyak, masjid udah berdiri. Akhirnya salah satu godaannya adalah salah satu godaannya karena inginnya meninggalkan legacy, meninggalkan jejak kepemimpinannya. Cara yang termudah adalah meninggalkan bangunan. Akhirnya masjid yang udah terbangun renovasi. Cari-cari alasan untuk merenovasi masjid, jamaahnya nggak cukup. Padahal kalau sholat zuhur cuma satu shaf doang, ramainya kalau cuma sholat Jumat aja. Akhirnya kas yang banyak itu habis untuk membangun, padahal kalau membangun masyarakat sekitar mungkin akan lebih bermanfaat dibandingkan hanya sekedar membangun sebuah bangunan. Dan terus pengurus setelahnya berpikir lagi, kayaknya ini untuk mengadakan fasilitas lagi lebih bagus nih, untuk meninggalkan jejak tadi. Nah, ini adalah termasuk salah satu godaan-godaan setan yang kata Allah, innama ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Sungguhnya tipu daya setan, angan-angan dari setan itu ya hanya sekedar bersifat tipuan yang tidak boleh sama sekali kita ikuti. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, lalu bagaimana sih cara kita dari kemarin kita membahas godaan dan godaan setan, gimana sih caranya kita untuk menguatkan diri kita, untuk membentengi diri kita dari godaan setan tersebut? Yang pertama, cara yang Allah ajarkan dalam Al-Quran adalah dengan menguatkan kualitas keimanan kita dan betul-betul menanamkan dalam diri kita rasa yakin bahwasanya semua urusan itu kita gantungkan kepada Allah. Jadi menguatkan kualitas iman dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra disampaikan, inna ibadi laisa alaihim sultanun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya terhadap hamba-hambaku engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Tuhanmu itu sebagai penjaga. Dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwasanya setan itu atau iblis itu tidak mungkin memiliki kuasa atas mereka. Mereka yang di sini dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan dan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya mereka adalah mereka yang beriman. Mereka yang punya keimanan kepada Allah. Mereka yang punya keimanan bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan, Allah adalah pengurus segala urusan dirinya. Nah, ia betul-betul yakin bahwasanya Allah pasti akan melindungi dan menjaga hamba-hambanya yang beriman dari gangguan-gangguan setan. Maka salah satu tameng utama yang harus kita kuatkan saat kita ingin terhindar dari godaan setan adalah iman. Kemudian setelah iman adalah tawakal. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang bertawakal kepada Allah. Nah, ini susahnya. Tawakal itu adalah satu kata yang mungkin sering kita dengar tapi sangat sulit untuk kita aplikasikan. Yang sulit itu betul-betul yakin bahwasanya Allah itu pasti akan membantu kita, Allah itu pasti akan melindungi kita, Allah itu pasti akan menolong kita. Kita ini seringnya kalau Allah berikan masalah, Allah berikan ujian, jarang sekali kita langsung bersandar kepada Allah. Pasti kita akan bersandar kepada usaha-usaha kita terlebih dahulu. Kita ada masalah, tentu yang akan kita lakukan pasti berdasarkan dengan pikiran kita. Jarang kita betul-betul ketika ada masalah langsung bismillahirrahmanirrahim, langsung bertawakal, langsung menyandarkan masalah urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang adalah sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan. Terkadang saat kita sudah mentok, udah melakukan semua usaha, melakukan semua ikhtiar, baru kita bersandar, baru kita, ya Allah, aku berpasrah kepadamu. Sering
Misalnya Allah kasih kita sakit. Apakah yang pertama kita yakini adalah ya Allah berikan aku kesembuhan? Pasti tidak. Yang pertama kita lakukan adalah kita datang ke dokter untuk berobat dan kita yakin saat kita datang ke dokter tersebut kita akan bisa sembuh. Akhirnya kita datang kepada dokter yang memang diyakini masyarakat bisa menyembuhkan. Itu kata masyarakat tuh dokter itu obatnya mujarab. Ya, obatnya mujarab. Kita seakan melupakan bahwasanya Allah itu yang memberikan kita kesembuhan. Kita datang ke dokter itu, kita datang ke rumah sakit itu yang alatnya lengkap. Rumah sakit itu yang bisa ngobatin penyakit A, penyakit B, penyakit C. Kemarin saya ngobat di sana, penyakitnya sama, saya bisa sembuh. Nah, akhirnya kita terpaku pada sarananya, bukan pada siapa yang menyembuhkannya. Nanti saat sudah kita ke rumah sakit, udah kita kunjungi semua rumah sakit, ternyata penyakit kita tidak sembuh, baru kita akan tertidur berpasrah, ya Allah aku pasrah, aku mohon kesembuhan darimu. Nah, ini kan yang satu hal yang sebenarnya salah. Harusnya logikanya dibalik, kita bertawakal, setelah itu kita berikhtiar. Kita meyakini bahwasanya semua urusan kita ada Allah yang akan memudahkan, baru kita mengikhtiarkan, mengusahakan dengan betul-betul didasari bahwasanya kita bisa selesai dari permasalahan ini bukan karena usaha kita, tapi karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang harus kita yakini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat, kita bisa baca Quran hari ini. Anas Masya Allah kemarin baru selesai menghafal Quran 30 juz. Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallah Anas. Yang dari awal saat masuk itu masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Tapi sampai Masya Allah hari ini sudah berjalan tahun ketiga ya Nas. 2,5 tahun ya Nas. Bisa khatam 30 juz. Kalau tidak betul-betul meyakini bahwasanya semua itu atas dasar kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak akan pernah sanggup, mungkin tidak akan pernah bisa. Kalau hanya bersandar atas kemampuan dirinya saja, yang ngajinya terbata-bata. Tapi bisa sampai selesai 30 juz, kalau bukan karena tawakal, kalau bukan karena keyakinannya kepada Allah melalui semua prosesnya, sampai akhirnya bisa melesaikan 30 juz, mungkin tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah sanggup. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, tawakal ini adalah satu hal yang mungkin kata yang sering kita dengar tapi sangat sulit untuk kita amalkan. Dan tawakal ini jangan sampai kita letakkan di akhir setelah kita berikhtiar. Saat kita sudah berusaha baru kita bertawakal. Tapi tawakal dulu sambil kita berjalan untuk mengusahakannya. Maka disitulah insya Allah pertolongan Allah akan datang kepada kita.